Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma inni a'udhu bika an adillah au udallah au azillah au uzallah au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan seluruh pemirsa TV 9 dimanapun berada, hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan karunia nikmat sehat walafiat disertai hidayah taufik keimanan keislaman kita, hari ini kita masih melanjutkan beberapa episode dari kajian kita Qul Hadhihi Sabili, karya Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, salah seorang ulama rujukan dunia. Pembahasan kita telah sampai pada puncak dari kerangka konstruksi bangunan Islam tertinggi, di mana jihad sebagai puncaknya memiliki beberapa korelasi hubungan dengan amal kewajiban dalam Islam lainnya. Jihad memiliki makna yang luas, bahwa mencari rezeki yang halal adalah jihad, mencari ilmu agama adalah jihad, dan berhaji adalah jihad. Ini terkorelasi dari satu semangat firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata man istata'a ilaihi sabila, ada sebuah proses perjuangan, baik itu tenaga, kesehatan, pikiran, harta benda yang sudah dipersiapkan secara matang. Secara tegas, baginda Nabi pernah ditanya, ayu amalin afdal, amal apakah yang utama? Beliau menjawab, imanun billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wakila, kemudian ditanya lagi, thumma madza, lalu apa? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Kila, ditanya lagi, thumma madza, kemudian apa? Qala hajjum mabrur, haji yang mabrur, yang memiliki kualitas kebaikan sangat sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata al-mabrur, beliau jelaskan, alladzi la itsma fihi, yang tidak ada perbuatan dosa di saat melaksanakannya dan terus menjaganya. Maka kita melihat ada satu garis sejajar, iman kepada Allah, Rasulnya, kemudian jihad sabilillah, haji mabrur. Satu garis yang disebutkan oleh baginda Nabi tentang amal yang utama. Kemudian haji sebagai bangunan keislaman seseorang tentunya memiliki satu gambaran penjelas. Di dalam kitab Qul Hadhihi Sabili didefinisikan wal hajju syar'an, ibadah haji secara syariat, ibadatun yalzamuha tawafun wa sa'yun wa wukufun bi Arafah lailata 'ashir Dzulhijjah ala wajhin maksus. Yang dimaksud dengan haji adalah serangkaian pelaksanaan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah pada malam 10 Dzulhijjah
Ini definisi yang menunjukkan kekhususan. Wa huwa fardun fil umur barrah. Kewajibannya hanya cukup sekali dalam kehidupan kita. Bila melihat sejarahnya, fakta sejarah mengungkap disyariatkannya ibadah haji ini furidha fis sanati tasi'ah minal hijrah, pada tahun ke-9 dari hijrahnya baginda Nabi. Nabi berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Kemudian berhijrah ke Madinah selama 10 tahun hingga akhir hayat beliau. Ini diwajibkan pada tahun ke-9. Tergambar dalam pikiran kita, dari rentang waktu 10 tahun Madinah, perundang-undangan secara bertahap diturunkan syariat itu. Puncaknya menjelang akhir dari tugas mulia kerasulan, barulah di tahun ke-9 diturunkan kewajiban melaksanakan haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Apa yang Anda tangkap pesan ini? Bahwa kurikulum madrasah kenabian baru memberikan materi haji di akhir semester menjelang usai purna tugas risalah beliau. Ini terkoneksi dengan gambaran kita tadi, bangunan keislaman seseorang. Di puncaknya, bagian teratas. Disitulah kemudian baru diletakkan syariat ibadah haji. Dan bersyarat, man istata'a ilaihi sabila, yang juga terkoneksi dengan nilai jihad perjuangan dalam mencari rezeki halal, mengumpulkannya, sehingga pada batas kemampuan membiayai perjalanan dia menuju tanah suci Mekah. Semoga kita ditakdir untuk berziarah ke Baitullah, berziarah ke Rasulullah, untuk memaknai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sangat kuat, bukan sekedarnya. Bahkan ketika seseorang mengingkarinya, man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dia kufur mengingkari kewajiban haji. Itu hanya kepentingan suku bangsa Arab saja untuk menarik wisata. Kalau dia kemudian terprovokasi dengan doktrin-doktrin di luar ajaran Islam, apalagi berangkat dari kajian orientalis, ya, yang kepentingan Bani Hashim lah, kepentingan kabilah Quraisy lah, dan seterusnya, hati-hati. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Kemudian Nabi juga menegaskan, man malaka zadan wa rahilah tahmiluhu ila baitillahil haram wa lam yahuj. Siapa yang punya harta, punya bekal, punya kendaraan yang bisa mengantarkan ke Baitillahil Haram berhaji, sementara dia tidak melaksanakan ibadah haji. Kesempatan ada, kesehatan juga diberi. Selain bekal, harta benda, dan kendaraan, lihat dan dengarkan, perhatikan apa sabda Nabi, fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Terserah pilih dia, mau mati Yahudi atau Nasrani. Ini perintah yang bermakna ancaman. Tentu semakin menguat pesan spiritualitas ini ketika kita renungkan, di bumi ada Baitillah, di langit ada Baitillah. Bumi bernama Ka'bah, di langit bernama Baitul Ma'mur. Ketika manusia yang beriman, berpasrah diri, jalan hidupnya sesuai dengan filosofi kata al-hajju al-qasd, kata haji adalah bertujuan. Berarti di saat dia melaksanakan ibadah haji, dia sedang mencari tujuan hidupnya. Bukankah manusia ini secara filsafat, dia akan bertanya, berpikir, min aina, saya dari mana? Limada, kenapa saya diciptakan? Apa tujuannya? Wa ila aina, lalu setelah ini kemana?
Nah, pertanyaan yang terakhir, kemana? Salah satu jawabannya dibimbing oleh ritual ibadah haji. Menuju satu perintah, menuju satu kumparan besar kehidupan, tawaf. Ada satu komando, simbolnya adalah Ka'bah, Syarrafah. Dan ini segaris dengan Baitul Ma'mur, bahwa gerakan semesta harus tunduk pada satu gerakan perintah keimanan ini. Langit dan bumi, satu pesan gerakan. Sebagaimana tunduknya gerakan-gerakan benda di ruang angkasa. Ini tentunya akan mengantarkan jalan pikir seseorang pada satu pesan agung. Kemana arah hidup ditujukan. Oleh karena itu, ada beberapa rahasia di balik tempat-tempat mulia ini. Kenapa Mekah kemudian memiliki nilai 100.000 kelipatan amal baik ketika seorang berbuat di sana? Satu hal yang positif. Sementara Madinah hanya 1.000 kelipatan. Tentu ada nilai keberkahan, ada nilai kesejarahan, dan ada ketentuan agung pilihan dari Yang Maha menetapkan. Mekah dan Madinah seolah terjemah dari makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seluruh aktivitas yang ada di kota suci Mekah, dari tawaf, sa'i, pelaksanaan haji dan umrah, ritual ini memaknai la ilaha illallah. Gerakannya, sentuhannya, pemandangan panoramanya, semua menerjemahkan satu persatu makna la ilaha illallah. Apa artinya kita berputar di batu, mencium batu, menaiki dan menuruni lembah batu, gunung batu, kalau tidak karena satu pesan agung dari sang pemilik semesta, la ilaha illallah. Kemudian kita berziarah ke kota suci Madinah, Masjid Nabawi, masjid yang disifatkan nisbat kepada kenabian. Di dalam masjid ada raudhah, ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku ada raudhah, tempat seteduh kebunan surga secara spiritual. Kepada siapa dinisbatkan rumah ini? Dan kepada siapa mimbar dinisbatkan? Ma baina baiti wa mimbari, merujuk pada satu insan kamil. Keberkahan Madinah berarti karena manusia yang mulia ini, baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan seluruh kesejarahan yang ada di sana terhubung kepada baginda Nabi. Ketika kita berkunjung, berwisata ziarah ke kebun kurma, ada kurma ajwa, kurma mukjizat baginda Nabi. Ada turbah, tanah yang berkah yang menjadi obat syifa, tanah yang didoakan Nabi. Ada gunung Uhud yang menjadi saksi perjuangan Nabi. Bahkan jika ini benar, ada satu kajian melalui alat perekam ya, dari ruang angkasa, satelit, melihat posisi bentuk gunung Uhud. Jika diamati secara cermat, ada semacam bentuk kaligrafi, mim, ha, mim, dal. Jika kita baca, menunjuk pada satu nama, Muhammad. Para hadirin pemirsa TV 9, kajian kita berujung pada satu diskusi untuk menguatkan pemahaman terhadap
hakikat disyariatkannya ibadah haji. Bahwa syariat ini bukan hanya di zaman umat baginda Nabi Muhammad saja, tetapi juga sejak zaman manusia pertama, baginda Nabi Adam alaihissalam. Silahkan, ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Haji adalah perintah ilahi seperti yang sudah dijelaskan oleh Kiai. Sementara di dalam beberapa ritual pelaksanaannya ada beberapa hal seperti tawaf dan yang lain-lain. Yang menjadi pertanyaan adalah apa rahasia di balik haji ini? Barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik. Rahasia ibadah haji. Ada setidaknya 2 catatan yang menguatkan pemaknaan kita tentang haji. Yang pertama adalah ibadah haji ini menempati perilaku kependetaan ar-rahbaniyah atau perilaku kependetaan yang merupakan jalan hidup yang dipilih oleh seseorang untuk hidup sederhana, zuhud, meninggalkan cinta dunia. Bahkan istilah ini sudah sangat akrab di masyarakat Jawa dengan mandito sebelum mencapai mukso. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan cara semacam ini dengan waktu yang cukup singkat, tidak harus dalam waktu yang lama. Hanya pada saat pelaksanaan ibadah haji saja. Cara berpakaiannya, larangan tidak boleh berburu, memotong, merusak lingkungan di tanah suci haram Makkah. Seolah ini semua adalah bimbingan, arahan beliau untuk menuju satu titik keriduan. Bahkan tempatnya, buminya, tanahnya dikatakan tanah suci. Bait, rumah dinisbatkan, diidhofahkan kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan ini adalah bait, baitullah. Sehingga para pencari kesejatian sudah terarah kemana dia harus membimbing jiwanya, dirinya. Setiap situs yang ada menunjukkan ayat-ayat yang mengarah kepada pengagungan, pemuliaan akan Zat yang Maha Agung. Dan ketika seluruh manusia, para jamaah haji berkumpul di satu titik bernama Arafat, di hari Arafah, terbayang bahwa itu adalah pancoran telaganya yang menuangkan rahmat melimpah ruah. Kemudian para pencari kesejatian tadi datang berziarah menghadap Hadratul Muluk dari penjuru dunia, min kulli fajjin amik, berpakaian yang sangat sederhana, syu'tan ghubra, bahkan untuk menikmati wangian, aksesoris dan semacamnya harus ditanggalkan, merendahkan hati, tawadu, khudu, dan dilengkapi dengan sirrul ubudiyah, rahasia penghambaan yang mencapai puncaknya. Yang kedua, bahwa perjalanan ini adalah madrasah kehidupan. Perjalanan yang menggambarkan perjalanan kita sebagai manusia ke akhirat. Orang yang sedang
bersuluk mencari kebenaran, diajak merenung pada saat dia mempersiapkan diri, keberangkatannya, pamit kepada sanak famili, keluarga, anak-anaknya. Bayangkan bahwa itu adalah proses dari perpisahan, wada' al-ahl, perpisahan dengan keluarga. Fi sakaratil maut, pada kondisi sakaratul maut. Ketika sudah lepas landas, terbang menuju Jazirah Arabia. Bayangkan bahwa itu adalah terlepasnya ruh dari jasad, meninggalkan negeri dunia menuju akhirat. Kendaraan yang mengantarkan, semua bayangkan itu. Pakaiannya yang serba putih, pakaian ihram. Bukankah itu isyarat kafan yang akan kita bawa? Sampailah ke negeri yang asing, negeri barzakhiyah, alam kubur. Kemudian mahsyarnya adalah hari Arafah di padang Arafat, berkumpulnya seluruh manusia. Dan kita mungkin sepanjang perjalanan akan merasakan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Terlebih mereka yang menempuh jalan darat, binatang buas, perampok, pembegal dan semacamnya. Bayangkan bahwa ini adalah situasi yang dihadapi oleh mayit jenazah. Datangnya malaikat mungkar wa nakir, pertanyaan kubur, proses penyiksaan, himpitan bumi dan semacamnya. Sampai pada akhirnya menemukan satu titik tujuan penghambaan. Luar biasa. Abu Yazid Muhammad Al-Maliki cukup lengkap memberikan gambaran ini sebagai asrarul haji. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada sabda Nabi yang menjelaskan bahwa haji adalah merupakan jihad? Barakallahu fikum. Mungkin kita penasaran ya dengan analogi bahwa jihad salah satu maknanya adalah haji. Apakah ini hanya sekedar kias saja atau ada hadis yang secara tekstual melafatkannya? Baginda Rasulullah SAW ya, ketika bertemu dengan seorang yang datang menjumpainya, dia berkata, "Inni uridul jihad fi sabilillah." Saya ingin berjihad di jalan Allah. Apa jawaban Nabi? "Ala adulluka ala jihadin la syaukata fi?" Maukah engkau aku tunjukkan jihad yang tidak ada senjata di dalamnya, tidak ada peperangan? Ya. Faqala, bala, iya, saya ingin diberi petunjuk. Jihad apakah itu? Faqala, hajjul bait, berhajilah ke Baitullahil Haram. Jelas bahwa puncak bangunan keislaman kita, atapnya adalah jihad. Makna dari jihad itu salah satunya adalah haji ke Baitullahil Haram. Semoga kita mencapai puncak spiritualitas keislaman kita. Atap dari berbagai konstruksi bangunan ini ditakbir untuk berhaji dan menemukan rahasia dari perjalanan agung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.